Di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke? Ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 19, di situ diterangkan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Datang kepada Zakaria. Nah, di bulan ke-6 Gabriel naik lagi ke langit, kemudian turun lagi berurusan dengan Maria. Berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria? Jawab. Ya. Begini, cuma Ya, di situ silakan. kan tidak ada ayat penjelasan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Itu Tidak ada. dikatakan 1000 tahun. 1000 tahun. Ada dalilnya. Coba Anda baca. Dalilnya, tapi tidak Coba Anda baca. dijelaskan. Jangan menangis dulu, Konteksnya saudara. berbeda. Jangan Nah, Anda konteksnya menangis berbeda, dulu. Sebentar, Di situ jelas konteksnya dikat. berbeda. Sabar, saya jelaskan ayatnya dulu, dalihnya dulu, bukan ayat. Dalihnya saya ajarin Anda dulu. Di terjemahan lama jelas dikatakan, perkara yang satu ini jangan kau lupakan, hai segala kekasihku, bahwa satu hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu kan bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan kan, tapi ukuran manusia kan. Lalu kemudian Gabriel datang juga kepada Maria pada bulan ke-6. Pertanyaan saya, jarak antara Zakaria dengan Maria itu harus 1000 tahun dulu dong, kalau mengikuti narasi Anda. 1000 tahun dulu. Nah, sekarang saya mau bukti apakah Zakaria dengan Maria usianya, tautannya itu 1000 tahun. Jawab tidak pakai conyor. Silakan. Cuma itu konteksnya berbeda ya. Coba Ya. kamu bilang tadi di 2 Petrus berapa? Coba. Baru 2 mau Petrus belajar. berapa? Baru mau belajar Jangan rupanya. sama-sama konteks berbeda. Tuh, Coba. saya tidak sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya menguji bahwa ketika orang Kristen membahas Al-Quran cerdas secerdas-cerdasnya, tapi ketika belajar Bible dungu setul dungunya. Itu fakta. Itu fakta. Yang diawalkan tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 1 nomor 20, wajib hukumnya orang Kristen itu tulul ketika membahas kekristenan, ketika membahas Bible. Wajib hukumnya Kristen itu tolol sebodoh-bodohnya. Itu wajib kalau belajar Bible. Tapi kalau belajar Quran, bertanya Al-Quran, sangat kritis, sangat cerdas. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan satu hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan satu hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia. Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab nggak pakai nyoyor. Sebentar cuma. Kamu buka tadi 2 Petrus berapa tadi? Coba. Mati meja. Kamu buka dulu 2 Petrus berapa yang kamu sebut tadi? Tadi lincah Al-Hijr langsung ketemu. Enggak, kita kan bicara dalil nih. Coba. Berarti Gimana? selama ini Anda hanya Al-Ma'rij Berapa? apa? Ketika Anda belajar Quran bertanya tentang Quran, Anda langsung masuk kepada dalil. Artinya Anda paham Iya, dong kamu ketika kan- bertanya aku tentang baca, sekarang Al-Quran kamu surah baca Al-Ma'rij dalil. tadi ya, Aku Al-Ma'rij dalil tadi ya. mana? Langsung paham Bukan, Al-Ma'rij bukan juga. ayat 1 sampai 5. Giliran ditanya Bible-nya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan Aku senjata. kan sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, Ini sebut di mana? saudara, 2 Petrus saudara, berapa inilah tadi? pembuktian kalau Kristen itu Iya, tulul kamu- berbicara Jangan mengenai gitu Bible, dong. Tanya tulul. aku bacain Buktinya Anda kamu nggak dulu. tahu. Sekarang Buktinya kamu nggak baca tahu. tadi ayat berapa? 2 Petrus Ketika berapa? saudara bertanya tentang Al-Ma'rij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajadah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang, seharusnya ketika Anda turun perang, Terus berapa? perang logika, perang kebenaran, Anda punya Nggak usah senjata. narasi framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa Ini tadi bukti kamu kan? sebut? Ayo, teman-teman, orang ini cerdas.
cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Quran? Cerdas. Ketika membahas Bible, apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Inilah yang saya katakan. Orang-orang Kristen ini tululnya. Kalau membahas Bible, tululnya. Kalau bahas Bible. Tapi kalau bahas Al-Quran lincah. Oh, ini lincah kalau Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5. Di situ dikatakan pada malaikat Jibril. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus. Anda tidak membacanya pun kami sudah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij, kami sudah tahu. Jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 tahun seimbang dengan sehari bagi Tuhan itu tertulis di Bibelmu. Iya, 2 Petrus berapa tadi kamu ngomong? Ayo, materinya. ayo. Kalau begini, Ayo, saudara, cari. saudara King Ricard, bapak angkatnya logila. Begini, Bung. Begini, saudara, di mute dulu mulutmu. Begini, orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Bibelnya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bible itu tulul karena memang sudah diprogram seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan, aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas, pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bible pasti tulul, belajar Al-Quran cerdas-cerdas sedikit ya kan, gitu kan. Tapi giliran bahas Bible tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bible 1 hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya 2 Petrus berapa, 2 Petrus berapa, 2 Petrus. Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Kamu cuma sebut saja, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Sekarang saya tanya, pernah tidak Anda dengarkan di dalam Bible 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab. Cuma kamu harus membuktikan dong. Nggak boleh begitu asal ngomong. Percuma dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan Bang Zuma. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu? Anda kamu kritis. Kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda kritis. Anda kritis terhadap terjemahan Al-Quran. Tapi Bible Anda buta. Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Itu katanya di hari Tuhan. Makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya, itu dia makanya. Jadi ya, teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim. Ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak, maka seperti ini, King Ricard ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dikatakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada.
dua Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi ke begini caranya. Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya. Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda. Kita nyimak Gak Gurunda. bisa. Gak bisa lagi dia. Gak bisa Oke, dia. Uma, udah jelaskan tadi di ayat berapa? Aku nyari juga, aku nggak dapat ya sudah, nggak Ya. masalah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur dia, jujur dia, jujur. Saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara, Nggak masalah, Suma, nggak masalah. kita tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Bisa jawab Kita nggak? kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk Saya kan membahasnya. tanya tadi, kamu nggak mau jawab. Suma. Karena kapan malu. Dia pasti malu. Mayu. Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus, ya kan? Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Richard mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Biblenya sudah jelas sekali itu. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Hoi, semua menyatakan itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu. Dia sudah keok. Izin sedikit Bang Suma. Bisa maksa. Sebentar Kang Ya kan? Richard. Mas Bang kamu. Suma kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu dah. Ya. Nggak apa-apa. Kasih tahu. Nggak apa-apa. Kasih tahu. Saya juga nggak mau, nggak masalah. Ya dia tidak Mau mau. bang, biar nggak nangis Dia di nggak mau. pojokan. Dia nggak mau katanya. Saya nggak mau maksa. Kalau ada nggak mau ya. Nggak mau dia. Nggak mau. Jangan nangis di pojokan lah. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau, kenapa nggak mau? Nah, tapi kamu nggak mau kasih, ya udah nggak usah. Aku nggak maksa. Kenapa? Sekarang aku bertanya. Merajuk. Itu sumber ya. Dua ayat Merajuk. yang bilang di Al-Quran. Kamu bisa jawab nggak? Nggak mau. Ada Tolong dua ayat tunjuk. yang bilang di Al-Quran. Coba bisa jawab. Oke, Ayo, silakan, kalau berani. oke. Tunjukkan 2 ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah nggak ada. Silakan. Oke. Kamu pernah dengar nggak? Aku tanya. Sekarang aku Iya. tanya lagi. Cuma. Mati meja. Ya. Ya, Anda menuduh ada 2 ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan 2 ayat itu yang tadinya ada sekarang nggak ada. Silakan. Jadi yang sampai sekarang nggak ada. Tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti kutanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Biblemu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua dengar ya. Kanonisasi, dengar, dibuatkan dalam satu buku. Sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku itu kan berupa tulisan-tulisan ya di hafalan berupa hafalan sebagai sumber primer adalah hafalan. Tapi Sekunder ada adalah tulisan. Iya, hafalan di tulisan kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Ya hafalan, tapi kan Ya. pengikutnya kan pengikut sahabatnya itu kan menulis juga. Ada juga berupa papirus.
Kamu nggak percaya kalau ada ditulis. Jadi nggak ada papirus yang ditinggalkan Tapi oleh Al-Quran. landasan Percaya? pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer, hafalan. Iya, hafalan. Tapi Nah, terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah-pelepah kulit pohon, ya kan, di kertas ada juga ditulis. Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal saja berarti. saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya. Menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan 2 ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba. Mana? Oh, jadi gini Suma. Kamu Ya. nggak pernah dengar itu ya? Ayat Bingung yang bilang sendiri. itu ya? Enggak, kamu Bingung nggak pernah dengar sendiri. juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu nggak Bingung tahu. sendiri. Sebagai aku Bingung aja. sendiri. Anda yang menuduh. Anda yang menuduh kok. Oh, berarti kamu nggak tahu ada ayat yang Ya hilang. silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa bunyinya? Makanya. Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami sejarah. Iya. Anda yang menuduh kok jadi saya yang harus menunjukkan. Ayat yang hilang. Anda mengatakan ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Enteheng eleheng ente. Sebentar ya. Itu bunyi ayatnya. Kamu Itu bunyi ayatnya. Saya sejarawan juga. Eli lama sekali ya. Itu ayat yang mungkin Bang. Ayo. Ardiansa, coba kamu. Pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu Bang ayat yang hilang ya. Bung, Ya? Bung, Ada nggak? kalau saudara Ada menuduh, kalau saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada 2 ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan 2 ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan udah sempurna tuh. Tapi ternyata ada 2 ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan 2 ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Aduh, berarti Suma dibilang ahli apologet muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru saya justru Aku kasih akan tahu. Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan 2 ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya. Oke. Aku tunjukkan ya. Silakan. Gitulah. Silakan. Ya. Silakan. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran berarti. Ya, Suma. Anda yang tahu sejarah Al-Quran. Ya. Oke. Ya, Anda lah Anda yang tahu. ya. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Ya, udah ya. Baik. Aku Silakan kasih tahu tunjukkan. ya. Silakan. Surat Al-Kal Hah? dengan surat Hah? Haf ya, dengan surat Al-Haf. Hah? Surat Al-Kal dengan surat Al-Haf. Coba gimana bunyinya? Ya. Coba gimana Jadi bunyinya? kita tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya. Jadi ceritanya Silakan. gini. Jangan Jangan cerita. Para biri-biri. Tahu sejarah Al-Quran. Jangan cerita. Al-Quran Bunyikan ditulis ayatnya. oleh 4 orang sahabat. Ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Sabar, gantian. Link orientalis yang dia baca ini. Pasti bukan Google dia ini. Tolong bunyikan ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada 4 penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Quran ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Said, ya kan? Tahu ya Said ya? Yang lebih dikenal itu Said. Ya, ternyata ada 4 orang. Ubay termasuk salah satu dari 4 itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Quran itu surat Al-Kahf dan Al-Haf. Itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah ya. Itu doa itu. Tapi Ya, tidak dimasukkan kayak mana oleh- bunyinya? Dengar Bunyinya dulu. kayak mana? Sebentar. Ayatnya kayak mana? Ayat Sebentar. pertama, ayat selanjutnya gimana Sebentar. bunyinya? Suma, Silakan. sabarlah. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Quran dikanonisasi.
Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah, ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Quran. Iya, Ya. itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong tunjukkan Benar, ke ini. kita. Sebentar nih. Ini Mana aku buktinya? Bunyi ayatnya seperti apa? Ya, sebentar ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Silakan. Sebentar ya. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi? Anas menjawab ada 4 orang, ya. Tunggu ya. Mana ayatnya? Sebentar ini. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya, sabar dulu. Iya sabar, naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan, enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf ya. Iya silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Ya. Iya. Sini dikatakan dengan nama Allah, ini surat Al-Kahf ya. Ya, Al-Kahf. bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf ya, artinya Ya. nih ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu doa dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmatmu dan takut akan siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini sama Ubay ya. Baik. Tapi Oke, dimasukkan udah dulu, Ya, kenapa udah. Sudah. Sekarang silakan, tolong jangan tunjukkan Ini satu. doa. Tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu. Silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada 4 orang sahabat ya, disebut di sini Iya. Ubay. Siapa di antaranya yang menghafalkan? Sa'id bin Sabit. Ya. Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Quran itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya. Tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ini semua ya. Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah karena dia Coba tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab mengatakan itu. Silakan Anda tunjukkan. Hei saudara, silakan Anda tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla." Tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis Ubay surat bin Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak begitu. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Coba tunjukkan di mana kemudian sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana?
Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Dia mengatakan juga, gimana sih semuanya? Ya, Alah, pasti dia tulis dalam bentuk sudah kertas, diam, Gimana sih? Kamu itu lucu. diam, di mute orang tidak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu? Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama? Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Quran dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua, ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam dan Al-Quran dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat, dan itu disifati oleh penjabaran Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk ke dalam Quran. Tidak mungkin. Itu mustahile. Mustahile. Coba sekarang metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya. 2 kata, yaitu Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan 2 kata di dalam Markus 1 nomor 1, yaitu anak Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, Suma ya. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Qur'an sama Utsman, ya. Setelah di kanon semua, hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Utsman loh. Jadi sejarah Al-Quran berupa papirus, naskah-naskah kuno dibakar sama Utsman loh. Kalau mau tahu, itu kamu harus tahu juga sejarah Islam. Aduh, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya, jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan, itu diedit loh di situ loh. Anda mengatakan barusan Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang hilang. Loh, berarti Utsman tahu ada ayat itu. Dia tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa? Alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan?
Iya, karena dia punya standar sendiri, Usman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya Tadi ulang doa. lagi. Saya ulang lagi. Ayat-ayat doa. Kenapa Usman tidak memasukkan dua Malah ayat yang kau dibakar. tuduhkan? Malah Dari mana dibakar. ilmu Anda? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Usman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last the two last chapter. Sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google. Sekarang begini, sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini, pada kafilah kelima, zaman Abdul Malik, begini. Al-Quran Begini. Anda cuman baca Sudah Google, habis Bung. 25 bungkus. Anda cuman baca Google. Anda cuma baca Google. Andai saja para penghafal Quran, di mute. Andai saja penghafal, di mute. Di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini, ayat itu ada. Mana? Buktikan kepada kita. Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana? Buktikan kepada kita. Nggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil dua kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya? Sudah selesai, kamu kau sudah menanyakan- mencret. Sudah nggak apa-apa. Gak usah kau bahas-bahas Anda itu. menanyakan ayat yang di Al-Quran. Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan dua kata anak Allah. Silakan. Gantian. Silakan. Kamu kan bertanya. Ya, silakan. Sekarang Ya, silakan. karena kamu bertanya, kamu mengklaim, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Tunjukkan. Ayo, silakan. Gimana Markus itu? 1 nomor 1, Dinda Ardiansa. Monitor. Markus Oke, 1. saya buka. Ya, silakan, Dek. Oke, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan Iya, orang dulu sorry. ditambah. Karangan Rendra Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini? Nih. di Dari sini mana ada asalnya tuh? analahnya nih. Ini Mana ada kodenya? Markus berapa? Markus satu. Tajam ke Al-Quran. Tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. Bata-bata dia. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi. Silakan Anda. Ayo. Oke, silakan. Coba Silakan. jelaskan situ. Ayo. Dari mana kata anak Allah itu? Baca situ. Dari mana? Baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Loh. Dari mana? Ini Dari ada mana? Nomornya. Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus Dari mana Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ? Dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi Ya. dengan mana dong? Ditambahkan Itu dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Iya, terus yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Harus ada komparasi. Itu tuh. Tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana?
Mana? Tunjukkan. Yang Mana, mana? mana. Tuh. Mata bicara. Lubang hidung. Kalau Mata mata nggak hidung. berfungsi, lubang hidung yang kau pakai lihat. Kalau mata nggak Pakai lubang berfungsi. hidung, lihat nih. Kenapa nggak ada strong numbernya ini? Sementara ini ada nih, ada strong numbernya 5547. Itu anak Allah itu dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari Oh, tadi, jadi Bang. maksudnya di situ karena tidak ada strong numbernya. Iya, Bukan, dari di mana kode itu aslinya juga munculnya? nggak ada, koplak. Makanya nggak ada Ah. strong numbernya. Dari mana? Santai aja, Riva, santai aja. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Ini. Di situ. Paham Mana ya? itu anak? Itu anak-anak Allah. Dari mana munculnya itu? Anda kan tanya di mana ada anak Allah, sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ? Tidak ada kodeksnya. Nggak ada. Ah, kodeks, oke. Strong numbernya nggak ada. Ini nggak ada strong Aslinya numbernya. mana? Dapat dari mana emang ini anak Allah ini koplak? Iya, kamu bandingkan anak Allah dengan kitab. Yaudah, yang- sekarang kau tunjukkan. Itu satu Markus. Markus 1 nomor 1. Tahu maksudnya bandingkan dengan Itu yang tidak ada. penambahan dari Di situ ada karangan tambahan. terlebih dahulu. Itu Kamu muncul tunjukkan. penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang Lah mana itu di tadi situ sudah terjemahan aslinya diperlihatkan. mana? Sekarang saya menuduh. Tidak terjemahan. Dengar. Tunjukkan aslinya maksudnya. Teks aslinya Dengar. mana? Saudara Rikar, dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya. Ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Maksudnya ya. Kami kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya kan? Anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu. Iya, betul. Sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah. Tunjukkan sebagai komparasi. Tidak Ini bisa. sudah Anda cuma ini mengatakan sudah ditunjukkan tadi, sudah ditunjukkan tadi. Dinda Uniripas sekali lagi Dinda. Yang tidak ada. Oke. Di teks Iya, aslinya iya, yang Dinda oke. Ardiansa monitor Ya, ini enggak kita ini ya? pakai kodek. Itu, Bang. Pakai kodek sinetikus ya. Oke. Gimana? Yang Iya, tidak ada. sabar. Kita pakai kodek sinetikus. Gitu, Ya. maksud saya komparasi ada Sabar komparasi, ada kau. perbandingan. Sabar. Kami buka data. Kami nggak kayak kalian cocongorlogi aja kalian dari tadi ya. Ya, Ntar kita cari gimana buka sih? sinetikus. Diam kau. Ya. Ini baru penambahan, belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang, nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang, dia mau pakai kodeks dia. Oke kita lihat ini ya. Nah di sini ada. Kau baca ya, kau baca pakai kitab kau nih. Kau baca. Mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah di situ? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya anak-anak. Mana? Kau cari anak Allah di situ. Kami udah tunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Quran, bisa aku. Kau? Mana anak Allahnya? Hah? Besarin Mana, lagi deh, mana? besarin lagi Ah, deh. ini. Jangan dilarikan Mana? satu aja. Yang Orang mana, ini Bang? tidak ada ilmu. Yang Yang itu mana aja, ini? yang Yang agak ini. kentara. Bukan, yang kanan. Oh, yang Mana kanan. bisa dia baca itu? Itu ya. Ya itu. Besarin lagi. Coba. Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis. Sama King Mana? Richard. Sabar. Aku juga buka dong. Mana? Mana anak Allah? Yang teks aslinya coba. Kamu baca coba. Loh, Coba sih. kok aku Mana? yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua tuh. Loh, kok aku nggak bisa kau ternyata kau Kristen nggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang Mana membantah. anak Allahnya di situ mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Nah, kau baca ini mana anak Allahnya, mana di sini, mana ini anak Allahnya, ini anak Allah. Atau yang ini? Bukan. Ini yang Bukan. anak Allah. Mana? Coba kau tunjukkan, woi. Woi Richard, mana anak Dia Allahmu, woi? berakhir dari kata Kristo. AFT coba jangan dikasih goyang deh. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ mana? Mana? Mana?
Mantap. Dengar dulu semua, dengar dulu, diam dulu. Anak Theos di mana? Tambah Itu biar banyak. berakhir dengan kata Isau Kristo. Nah, mana anak Theosnya? Mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Waduh, Kristus. kirain baca Yunani dia bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh tambahan. Penegasan. Tambahan ya ternyata. Berani menambahkan firman Tuhan. Berani Tambahan menambahkan Bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Ini Oh, adalah firman karangan. hantu, firman hantu. Ini karangan Markus, murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Anak Allah di situ. Yesus dikatakan Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan, Dengar ya. tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar, Di mana? Bapak berkata ya, Bapak Tidak berkata, pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan. Penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Dah ya? Dah. Itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba. Anak di situ sebagai hamba. Oke? Sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu itu apa. Yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Penting tidak makna tidak Yang hilang. penting. Maknanya tidak hilang. Yang maknanya penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Oke, baik. kalau dihilangkan, itu Dinda Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data hilang, yang data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap Gurunda. Kamu yang Siap, minta Gurunda. toh, saya kamu minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Diam dulu. Karangan semua. Markus Kamu jangan ditambah-tambahin. Karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad seperti logika ini sedikit lagi, kemudian dikarenakan data-data palsu, sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, pelototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, Bukan apa lagi, mari. firman Oke, Tuhan. ada ya Berapa? ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Ardiansa. Kamu kan serahkan ke Ardiansa. Kamu kan gak mampu bicara kodeks ya. Sekarang kamu serahkan Galis, ke Ardiansa. Richard. Sekarang aku dengan Ardiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Gurunda Zuma guru kita Ya. kok. Izinkan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data
9 ya atau 8 ya? 8A Gurunda, 8B nggak ada. Ini cuma kamu diam semua. Kamu silakan ke Ardian. Aku diam aja. Kamu yang diam aja, santai aja bang, santai aja. Oke. Kan keluarga terkenal ini. Jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus 16 ayat berapa? Hujan datanglah. Aduh, ya Markus Allah. 16, Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu. 20. Coba dicek. Di tap ya, tolong di tap teman-teman. Gimana? Cuma di tap Ada layarnya, berapa? dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Oudeni, Ouden, Epon, Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-maluin. Astagfirullahaladzim. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baiklah. Kan Ya, kan oke, kita oke. sama umatmu ini. Ya kan? Kantung ajaib. Tuh kan? Coba ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Sumba ya. Kita kelakuan ke anak Kok marah? santun gitu kan malu-malu juga kan Sumba. Gereja pada teriak, Doraemon, hadirlah. Aduh, kasihan Suneo. Aduh, ya Allah, Sumpah kasihan banget Suneo. Serius. astagfirullahaladzim. Enggak, Anda Aduh, malu-maluin kasihan diri banget sendiri Suneo. ini Sumba. Kasihan kali Suneo ini. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Ditambahin. Coba lihat itu. Anda kan lihat sendiri kalau Penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. sebagai suri toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mau Segera simsalabim, abrakadabrak. Gara anakku yang gatal. Ardiansa yang maju. Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana Dinda. Ardiansa? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Aduh, ya Allah. Ayo Kasihan katanya. banget Suneo. Tunjukkan aku dan Ardiansa, kamu diam ya. Rifa Sabar, semua Suneo. diam. Ya, Iya, hargai iya, iya. Ardiansa di sini. Terus saja Suneo. Iya, sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda ambil di kodeks apa? Diam Sinatikus dulu atau Vatikanus? Suneo. Ya Allah. Gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinatikus Loh, atau sinetikus Vatikanus? tadi sinetikus tadi Itu sinetikus. kodeks. Itu tidak ada di situ. Markus 16 ayat 8 enggak ada. Ya, Ya? ayat 8 ada. Jangan Yang mengurangi mana? lah. Yang nggak ada yang mana? Ini ayat Yang 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ah, ada. Yang enggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Ini loh. 9 sampai 20 di kodeks Sinatikus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besaya yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba. Ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinetikus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besaya dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks Besaya. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan Ya. saya. Penulis kodeks Besaya ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Oke Jawab. ya.
Sudah ya, saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan tunjukkan semua kamu. dong. Cuma kamu Doraemon. pegangan, jangan pegangan. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinaiticus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinaiticus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besaya saya ada? pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks Besaya pada abad kelima ini. Dari itu kan rujukannya sama dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Loh, Dari Ya, kantung ajaib. Sinaiticus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya kenapa diambil di dari Besaya mana? ada? Kan Ya gitu diambil kan? dari loh. Ya Iya, udah, makanya pertanyaan diam dulu. pertanyaan Ya sudah, saya tapi diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? ya udah sekarang diam Ya, ya, ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinaiticus tidak ada, di Besaya ada. Diulangi Ya, lagi kampret emang pertanyaannya, orang. di mana? Jangkrik. Ada di kodeks Besaya. Itu kan betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinaiticus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besaya. Nah, tiba-tiba ada di Kan? kodeks Besaya. Pertanyaan Besaya, saya, ya. Nah. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Besaya ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks Besaya ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Gurunda. Saya dapat Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang diam, ya. Sonio. Suma, kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin. Kenal, ini kita ditonton 2,1 juta. Ditambahin lagi. Kencing ya. Tolong host, Pak Lopo. Kencing di celana dia. Oke, Tolong tertibkan, Pak Lopo. izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Aku jawab minum ini, aku dulu. jawab. Biar. Langsung. Oh iya, oke. Iya, Iya, baik. iya, jawab. Yang baru datang ya. Sabar dulu, Ini kan sabar secara dulu. kekristenan, ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, coba jawab. Iya, silakan. Ya. Tapi Hmm. maksud aku kalau host, tertibkan dulu ini Suma nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya semua ya. Oke. Pegangan. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Silakan. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinaiticus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu. Iya, apa itu kodeks. iya. Iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu, nggak Iya. perlu. Nggak Iya. Itu kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama Suma, jangan kasih nanti. Jadi Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma, makanya kamu panggil Pencerahan. Iya kan? Nah, jadi gini. dengar dulu ya. Yang ditanya. Suma giliran Tunggu, aku saya sekarang. jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu Markus kodeks? 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuma dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka, paham ente? Ya udah, sekarang aku jawab. Kamu diam Suma, kamu diam. Sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks? Dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Udah ya, diam. Oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya Suma, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih Alamak, pencerahan dulu ya, supaya kalian kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa Ya, Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kuclu. Jangan so tahu Suma. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Jumat. Kodeks itu apa? Jangan modal Google aja lah Jumat. Ya, saya tanya dulu kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana?
di lembaran-lembaran kan, berupa kertas film papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu, kamu diam sama aja ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi. Ditambahin ya. lagi. Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malu-maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Jawab. Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, Anda harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya, jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah, itu adalah baru. buku penting. Itu adalah buku penting. Bang Juma ini Itu kodeks Buku. adalah buku penting. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Berisi. Dengar dulu. Tapi Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu. Kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Dengar. Dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton saya jelasin. Saya dari kamu. Ini sejarah aku Bang ya. Richard, kasih tahu Diam dulu, Bang. dari mana kau Di dapat? mute ya Nehe bang. Bang Pelopo dulu, jadikan diam aku dulu, moderator bang. Bang Nihe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nihe ya, biar Richard aja. Rest area diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Boleh. Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku ya. Silakan Ya. Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja penting, ya. jawab aja pertanyaan Ya. saya. Dari Kenapa mana lari ke mana? situ, Tahu, Tuyul? kita lain tadi pengertiannya. Tuyul, Buku jawab naskah kuno. dari Buku mana naskah kemudian kuno. kodeks Masya abad Allah, kelima ini kemudian mendapatkan dulu sumber tentang Aku Markus jawab dulu, 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan Cuma. kau, bahlul, tulul. Kau jawab Kamu aja. diam dulu. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam. Kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, itu jadi dikumpulkan dalam satu buku. jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya Ya, manuskrip dengar apa? dulu. Ya, supaya kalian tahu. Nah, jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak Ya. tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Googlemu itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu Kau Suma. Kau jangan. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya Jangan sumber saja. kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan Lah. giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu diam. Larinya ke kode Sinaiticus apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai bernama Sinai dan banyak tikus gitu. Parah. Mampu Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan? Kan lucu kan? Tulul. Kamu diam dulu, Yang jelasin. ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh ya, Doraemon, diam ya. saya panggil nih Doraemon, bantu si King. Diam dulu. Diam dulu, kenapa ini? Ardiansa. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Enak sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari?
Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Kasih dia Langsung dulu, ya, Ismail. fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Sumar Ya. diamin dulu ya. Ya, manuskrip Jangan apa ketemu namanya? dia. Iya, namanya Ya, manuskrip jadi apa? gini. Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Loh, langsung aja manuskrip Kodeks apa kita gitu itu loh. banyak, ya. Ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah naskah, kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya tadi? nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Bezai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada. Kok lama kali tinggal Di nyebutin. Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan naskah Malah ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20. Dari mana? Koclo, itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton kamu ketua api kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan maluin kamu. Kamu tidak kamu ketua api. Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. Satu, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Kos tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai ya? Kodeks itu kan banyak ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai ya, Kodeks Besai. Jadi jangan ada salah karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks Saya yang nggak lain. tanya itu. Saya nggak tanya dulu. itu. Enggak, kan kamu di BSI ada. Kamu tunjukkan di BSI ada kan? Pertanyaan ada di saya apa BSI? coba? Enggak, bukan dulu. kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau Kamu kenapa kan itu, tadi bilang, kenapa kalau tidak ada di kena- Vatikanus, ada di BSI? kalau Gitu kenapa kan. itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Jangan saya, kenapa, gini, jangan Bang Richard, berubah-ubah, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari Kodeks Bezai. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya. Kamu tahu Mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di Kodeks Besar. Yang ditanya sumber kodeks abad ke-5 itu dari mana? Ya karena kodeks Besar ada. Doraemon, Kodeks Besar. hadirlah. Ini cuma maluin. Ya, King. itu sejarah penemuan. King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di Kodeks Besar. Kamu paham kan? Jadi gitu, Kodeks Besar sama. Sama Ya, dengan Kodeks sumbernya Sinaiticus. dari mana? Kenapa kamu Sumbernya nanya? dari mana? Mana kodeks? Ya, Sumbernya dari mana? sumber Markus Ya, 16 referensinya ayat dari mana? 9. Kodeks Besar. Ya, sumber Markus 16 Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di Kodeks Bezai itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kek gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya namanya apa?
Udah nggak bisa jawab Gurunda. Aman Gurunda. Udah nggak bisa jawab. Udah. Cukup. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard diem aja. Udah istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya. Dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya. Dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada. Kecuali dia hanya menyatakan di abad kelima. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma. Gimana? Enggak, mau jawab nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh, nggak mau jawab? Oh, nggak bisa. Susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan. Bisa nyebut sama kata alhamdulillah. Oh, iya. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya alhamdulillah uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Ada apa lagi? Yang Anda ingin tanya apa lagi? Si Bang Juma kok. Apa lagi? Tanya lagi dong. Dan berat badan kok mah. Oh, hanya itu. Oh, ya udah aku jawab, Oke, saya Oke, nanya apa lagi? Boleh Bang Juma? Oke. Bang Boleh. Juma, saya mau nanya Bang Juma itu Iya. kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak, serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Loh, kan Tak ada yang serupa dengannya. Nah, gitu. Bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu, Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda, untuk si Richard Gurunda ya, izin. Gini, Richard, saran saya nih Richard ya. Ini saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main ke ranah kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya, jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah, itu pesanku. Agamamu itu kitabnya itu bukan. Agamamu itu punya buku, ya bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma.
Tatang Sutarman yang belum ditulis. Cuma diajak sama Abdul Malik bin Marwan, dia edit di situ. Iya. Kamu jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1924 baru Iya. standarkan. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu. Tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Nah, gitu dong. Buka. Makanya jangan Tapi tadi kok belum dijawab Gurunda, yang tadi penasaran Biar. saya. Kita lihat Google-nya. Kita lihat pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar Turunkan. dulu ya. Sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini. Buka sebentar, kamera. aku open ya. Buka Ya, kamera. sebentar. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Woi. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Qur'an yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Qur'an dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu, Jadi kalian tahu ya. mana Tunggu, mana aku datanya. buka. Tunggu, Wis, aku buka. mantap. Aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Qur'an Mana. dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, Iya. dari Turki Mana, berbeda. tunjukkan, Akhirnya tunjukkan. di tahun Tunjukkan. 1924 baru distandarkan. Ya, dengan tunjukkan. pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong ya, apa dengan orang bantuan ini? Dari, sebentar. Nanti aja, kamu kemana? Ini ya. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja sebentar. dulu. Ini ya. Ya, ternyata Al-Quran yang kalian terima itu Ternyata. adalah produksi tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Jangan Dari salah Syiah ya. itu, data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Bantu King Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ya, aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalu. Sebentar. Walah. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya Kamu meruntuhkan Islam. Kamu gimana sih semua? Nah, Belum nyambung wifi-nya ya. sebentar dulu. Aku bukain. Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya, iya baru distandarkan. Karena Terus dijamu Abdul terus Malik yang bin mau Marwan, percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Ya kan? Iya. Ya Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Tunggu ya. Kemasiannya kok dong. Begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data dari kalangan sendiri, Pak. Dari kalangan sendiri. Ini ya. Udah kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Enggak usah ngelah itu. Nggak ada edukasi malahan. Nggak ada edukasi. Kau bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobu di sini ya. Halo Bang Palobu. Terbalik. So kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin. Halo. Bicara kodeks terus ya.
Ya tadi ada soalan itu soalnya gitu loh. Bahasan itu makanya tadi diangkat. Gimana mau bahas itu juga? Saya udah bosan karena kodeks Anda juga nggak lengkap gitu loh. Kita bahas kodeks Alkitab, tapi kodeks Al-Quran juga nggak lengkap. Jadi apa yang mau dibahas? Di mana Anda tahu nggak lengkap tuh? Dari mana? Menariknya gini aja. Coba Dari mana Anda tahu nggak lengkap? kodeks apa aja yang ada dari Al-Quran dan terangkan apa yang terdapat di kodeks Enggak, itu. Coba Anda. enggak. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Ya. Dari mana? Seperti kodeks di Birmingham yang saya ketahui itu cuma 2 lembar loh. Sedangkan Al-Quran Anda berapa surah itu? Berarti cuman Birmingham doang yang kamu ketahui gitu kan? Enggak. Ada lagi Oh, enggak. kodeks saya ketahui. Tapi Apalagi? dari setiap kodeks itu tidak ada kodeks yang lengkap. Artinya dari setiap kodeks yang saya pelajari nggak ada isinya menyeluruh tentang Al-Quran. Coba Anda sebutkan salah satu kodeks yang isinya lengkap tentang Al-Quran. Oh gitu. Ya, Kalau silakan. ada gimana? Kalau ada gimana? Silahkan, kalau ada berarti ada gitu aja. Nggak usah pakai syarat. Tapi syaratnya harus bisa baca biar mengetahui ada atau enggaknya ayatnya kan, bener nggak? Nanti Anda menampilkan tulisan Arab karena tahu saya nggak bisa baca, Anda bilang seperti itu. Lah emang Coba kodeks Quran emang bahasa apa? Tulisan apa? Tulisan Yunani? Enggak, maksud saya begini loh Bang, Bang biasa. Maksud saya begini. Ketika Anda mengatakan kok ini nanti saya cari informasinya apakah betul yang Anda ajukan itu adalah kodeksnya isinya lengkap tentang Al-Qur'an. Itu aja. Ya. Lengkap. Gimana? Ya, sekarang Anda katakan aja kodeks apa yang isinya, semua yang kodeks itu isinya mengandung Al-Quran semua. Biar nanti saya cari informasinya. Apakah kodeks itu betul-betul mengandung semua isi Al-Quran? Oh, tidak semuanya dianggap disebut kodeks seperti punya Anda, enggak. Di Quran, di Islam itu enggak semuanya naskah itu dibilang kodeks, tapi itu adalah proses kodifikasi, tapi tidak semuanya dinamakan sebagai kodeks ini enggak. Enggak semuanya begitu. Salah satunya ini nih. Host naikin Bang Jibril, aku izin turun, naikin Bang Jibril. Oke, siap. Salah satunya ini nih. Permintaan Bang Jibril. Bang Jibril, mohon permintaan. Ya bisa dijambak. Bang Jibril. Ini jadi digedein nggak ini aku? Oke, jadi Gedein dulu Bang